Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, NIM J1B020044. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas hasil pertanian, yaitu kacang tanah. Kacang tanah merupakan salah satu sumber protein nabati yang cukup penting di Indonesia dalam pola menu makanan di masyarakat. Luas pertanaman kacang tanah di Indonesia menempati urutan keempat setelah padi, jagung, dan kedelai. Selama periode 1989 sampai 1994, kebutuhan kacang tanah dalam negeri menunjukkan kenaikan cukup besar, yaitu 4,4%. Pada periode yang sama, jumlah produksi kacang tanah dalam negeri hanya mengalami kenaikan 2,5%. Akhirnya, untuk memenuhi kekurangan produksi, maka dia harus diimpor dari luar negeri. Oleh karena impor kacang tanah cukup besar, maka terbuka lebar kesempatan untuk meningkatkan produksi. Bila perlu peningkatan produksi belum dapat dilaksanakan, maka setidaknya perlu adanya upaya efisiensi produksi. Berikut ialah tahapan pengolahan kacang tanah, mulai dari panen. Panen dilakukan pada umur 10-110 hari yang ditandai dengan sebagian daun telah rontok, kulit polong mengeras dan berwarna kehitaman. Polong berisi penuh, kulit biji mengkilat dan tidak berair jika ditekan pada ujung polong. 2. Perontokan polong. Setelah dipanen, polong kacang tanah dirontok secara manual dengan tangan di lapang atau di rumah, tergantung dari kebiasaan petani. 3. Yaitu pembersihan dilakukan untuk membersihkan kacang tanah panen basah dengan sisa-sisa kotoran seperti rumput, batang, daun, tanah, dan kotoran lainnya. 4. Sortir. Sortir dilakukan bila memungkinkan, terutama dilihat dari polong panen muda, polong tua, polong busuk, polong pecah, dan sebagainya. Kemudian ialah pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan wadah yang baik seperti karung bekas pakan ternak, karung bekas bawang, dan sebagainya. Yang 6 ialah pengangkutan atau pengiriman dilakukan secepatnya, sekitar maksimal 3-6 hari setelah panen, karena bila terlalu lama kacang tanah yang panen basah disimpan di dalam karung, maka akan menyebabkan kacang tanah menjadi busuk dan berjamur. Kemudian yaitu penjemuran. Kacang tanah yang tidak dijual dan akan diolah atau digunakan benih ke depannya, maka perlu dilakukan proses penjemuran untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam polongnya. Kemudian yaitu pengupasan. Pengupasan kacang tanah dilakukan dengan cara memisahkan biji dengan kulitnya untuk diolah menjadi produk lain atau digunakan sebagai benih. Pengupasan bisa manual menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu baik mesin maupun tradisional. Kemudian penyimpanan merupakan salah satu kegiatan penting dalam penanganan pasca panen kacang tanah untuk mempertahankan mutu biji selama dalam pemasaran, distribusi ke konsumen, dan industri pengolahan. Tingkat kerusakan dalam penyimpanan sangat bergantung pada cara penanganan sebelum dan sesaat dan cara panen, pengeringan, perontokan, serta pembijian yang berpengaruh terhadap mutu awal kacang tanah. Dalam kurung kadar air biji, tingkat kematangan, dan kerusakan biji sebelum disimpan. Kemudian pada slide terakhir ialah gambar mesin perontok kacang tanah, kemudian gambar kedua mesin sortir kacang tanah, dan yang ketiga ialah mesin pembersih kacang tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.